Iya kayak bentuk putih putih gitu, kayak putih biasa gitu. Ya itu dia nongol di situ. Yang di pas saya noleh ini nggak ada. Nggak ada. Saya turun roda biasa. Ada yang manggil nama saya. Jadi dari atas tuh manggil nama saya. gimana? Balik lagi bersama saya si Topi Merah. Di video kali ini edisi Ngopsans. Apa itu Ngopsans? Ngopsans adalah ngobrol santuy setan. Gue itu masih bingung sih, masih bingung tentang lu kok bisa namain dia itu Mbak Dini. Karena apa sih? Sebenarnya itu agak lucu juga. Pengen tahu kok bisa dinamain Mbak Dini itu gimana sih gitu. Jadi Orang kan biasanya kan manggilnya setan apa gimana gitu. Kok itu bisa dipanggil Mbak Dini? Apa itu nama mantan Anda atau gimana gitu? bukan. Jadi segerombolan dari kami itu lebih gampang untuk manggilnya aja sih, kayak si kuntilanak itu namanya Mbak Dini gitu. Kita kasih nama Mbak Dini gitu. Temen saya nyeplos gitu. Namanya Mbak Dini nih, seru nih. Oke juga dipanggil Mbak Dini kan, daripada kita kuntilanak kan apa ya namanya, nanti kalau kedengeran orang yang lain kan takut itu. Jadi aku tadi ketemu Mbak Dini loh gitu, di sini dia lagi ini gitu. Udah kayak apa ya, temen lah gitu, kita anggap temen biasa gitu, karena seasrama juga kan. Jadi ya kayak gitulah, jadi namanya Mbak Dini itu kayak ceplosan aja, ceplos gitu ya. Oke. Saya itu masih penasaran. Dia itu tempat tinggalnya di mana sih? Di pohon atau di rumah kosong atau di bawah sumur apa gimana? Gimana? Oke. Jadi Mbak Dini itu tempatnya itu tempat biasanya ya, tempat yang sering saya nggak bisa sebutin karena tempat dia kan luas juga kan, di dimensi mereka kan juga lebih luas dari dimensi kita itu. Jadi tempatnya Mbak Dini itu di sekitaran pohon. Jadi di belakang apa? gedung asrama saya itu ada pohon gitu. Jadi pohon kapuk. Pohon kapuk Ya, gede. ya lumayan tua juga itu pohon kapuk. Nah, dia tuh sering di situ gitu. Jadi pohonnya itu tinggi terus bercabang itu, dan dia terus apa situ apa? Dia tuh sering nongkrong di situ. Nongkrong situ. Ya, jadi nongkrong kayak ngajunin kaki gitu, kayak Main kaki gitu. tulit gitu kaki. Dia kayak nangkring gitu, kayak santai lagi, kayak di suasana di pantai gitu. Iya, ngesans banget ya. Ngesans. Kayak obrolan kita. Iya, sans tuh setan. Bentar, gue mau tanya, apa Mbak Dini itu suka banget sama lo ya? Kok gini? Kok yang biasanya yang diliatin itu lo, apa dia itu jatuh cinta sama lo apa gimana gitu loh? Enggak, sebenarnya itu banyak kejadian dia tuh eksis gitu, jadi sering gangguin juga teman-teman juga, cowok cewek udah biasa lah digangguin, ke kepala asrama juga digangguin itu. Kepala asrama. Iya, kepala asrama. Jadi kalau saya sebutin itu mungkin durasinya itu 2 hari 2 malam. Oh, 2 hari 2 malam. Iya, 2 hari 2 malam. Bisa Jadi saya di berapa episode gitu? Iya. Nanti ada di next episode. Jadi si Mbak Dini itu pernah nunjukin itu ke kepala asrama. Jadi kepala asrama tuh dari luar, dari dinas luar itu, dia masuk ke asrama langsung naik ke lantai 3. Nah, pas di sampingnya di lantai 2, kepala asrama laki-laki ya. Karena di lantai 3. Kamarnya itu dia dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 kan, dan naik tangga. Pas sampai lantai 2 itu dia noleh ke sebelah kanan di ujung kamar mandi. Karena gedung itu paling ujung itu kamar mandi, ujung kanan ujung kiri kamar mandi, habis itu tangga di situ. Nah, di ujung kanan kamar mandi itu ada ini siluet. Iya, siluet. Dan hebatnya penjaga asrama saya itu difoto sama dia. Mbak Dininya difoto. Difoto. Jadi di foto dia tuh ditunjukin ke kami, ke anak-anak itu. Emang Kelihatan. Di Ada. Jadi Dininya? iya, kayak lagi melayang gitu. Jadi kayak dia lagi melayang gitu di foto. Kemudian pas dia selesai foto hilang. Nah, kan dia tuh posisinya malam. Nah, besoknya pas kami lagi jogging pagi, pas jogging pagi itu dia baru cerita, tadi malam saya udah nemuin fotonya gitu. Nah, langsung ditunjukin ini fotonya itu. Ya kami semua juga shock gitu. Ternyata itu wujudnya itu. Jadi saya tuh cerita yang sebelumnya, di video sebelumnya itu apa ya namanya? Ya pas itu. Yang saya lihat itu sama gitu. Kayak yang di foto. Apa? Cantik.
nggak berani lihat wajahnya sih, tapi pengen tapi belum kesampaian sih, takut. Jangan liatin pandangan pertama tuh, apa namanya, Tumbuh kacau. rasa cinta. Kacau nanti pada pandangan pertama kacau. Enggak lah, saya juga sebenarnya pengen sih, tapi saya kan orangnya nggak bisa lihat ya, mata saya tuh masih mata normal kayak orang-orang ya. Jadi kalau orang mata orang yang lain kan, yang punya mata batin, punya mata ikan, mata apa kan, dia bisa lihat kayak gitu. Itu banyak. Mau nggak ditambahin Apa? mata ini satu ini. Jangan, nanti itu itu tuh marah. Jangan itu udah berlalu. Pernah nggak sih lo itu ngelakuin ritual buat manggil Mbak Dini itu, terus ada apa namanya itu yang dimasukin, itu apa namanya, mediasi ya ada orang yang dimasukin buat naruh jadi mediator itu ya, jadi mediator buat Mbak Dini. Itu lo pernah nggak sih ngelakuin kayak gitu? Oke, jadi Mbak Dini itu nggak ada ritual khusus untuk manggil Mbak Dini tuh. Jadi sesuka hati dia aja gitu. Kalau mau manggil dia ya udah, dia pasti nggak usah dipanggil, udah nongol kok. Udah nongol, nggak usah dibahas, udah nggak usah dipanggil sih. Kayak lu diem aja di lorong, terus lu diem fokus aja ke satu titik di ujung lorong sambil gitu. Mikirin nama Mbak Dini. Iya, Mbak Dini. Kayak manggil gitu di hati itu, Mbak Dini, pasti dia nongol. Beneran itu nongol? Nongol, pasti nongol. Kayak kelihatan apa suara apa gimana, perasaan lu di belakang apa gimana. Tapi ada kejadian gini, si teman saya itu karena dia pemain dia selesai apa? Pokoknya lah adalah sebuah olahraga lah. Jadi pas dia selesai latihan, dia pulang masuk kamar, posisinya saya kan itu habis maghrib, jadi karena dia lapar, dia minta tolong saya suruh nyari makanan gitu. Jadi saya mutusin untuk keluar sama rombongan teman-teman yang lain yang mau nyari makan juga. Saya lagi makan di tempat karena saya malas bawa pulang kan, bawa banyakin sampah plastik kan. Jadi saya makan di luar, makan di tempat. Nah, baru makan nih, baru berapa suap gitu, lagi ngobrol-ngobrol juga, lagi cerita dari asik-asiknya, si teman saya itu nelpon. Tiba-tiba nelpon gitu, nelpon, saya angkat iya. Terus dia kayak nadanya itu kayak orang habis kecekek gitu. Kayak kecekek itu suaranya kecil gitu. Iya, kayak tolong gitu. Oh, gitu. Dia minta tolong, cepet suruh kesini kayak gitu. Orang mendesak gitu. Iya, kayak orang kayak bukan mendesak, kayak dicekek gitu, terus kesini gitu, kayak di gitulah, ada suara kayak gitu juga. Terus, nah saya kan saat itu gue juga respon pertama gue juga kaget karena dia teman sekamar gue gitu. Nah pas gue udah nggak pikir panjang lagi, gue langsung nyamperin dia gitu. Pas gue nyamperin dia, posisi dia itu kayak tengkurap gitu di kasur. Iya, jadi posisinya tuh ini ruangan ya, kotak kan gitu. Nah posisi kasur dia tuh di sebelah sana, jadi di pojok. Di pojok di bagian kanan gitu. Jadi langsung ke depan pintu, langsung liatin, lu buka lihat gitu. Dia lagi tengkurap gitu, dan dia tuh kayak lemes gitu, pucet mukanya tuh, muka pucet kayak mungkin kayak dicekek gitu, mukanya tuh pucet gitu, sepucet-pucetnya lah. Gue baru lihat temen gue tuh gitu mukanya gitu, jadi gue aneh, kenapa, gue tanya lu tuh kenapa gitu, diapain sama orang gitu. Dia cuman cedera kan, karena olahraganya kan pasti cedera ada kan, jadi apa lu tuh cedera gitu, karena dia punya riwayat cedera juga kan, apa lu tuh cedera gitu. Dia cuman bilang gini, tolong pijitin punggung saya gitu, punggung saya rasanya nggak enak gitu, kayak panas gitu. Nah pertama kali saat lo dengerin pijitin punggung gua itu, lo aneh nggak? Apa biasanya udah sering gitu minta pijitin apa gimana? Kalau dia minta pijit itu sering karena dia olahraganya ini kan berurusan dengan otot. Jadi dia tuh sering kayak ngilu, itu udah biasa lah mijitin, nah segala macam. Itu kalau biasanya kan saya tahu nih pijitin biasanya kaki sama tangan gitu. Itu tuh enggak, kalau itu tuh punggung. Jadi punggungnya itu pijit lah. Pertama kali dia ngomong punggung saya rasanya panas itu, saya udah pikirannya udah aneh-aneh, udah anak ini pasti digangguin ini. Pasti pikiran pertama saya gitu. Karena dia udah
dari beberapa hari kemarin tuh udah cerita itu. Aku tuh penasaran sama Mbak Dini, kok kenapa nggak muncul itu. Dikangenin jadi. Iya, kayak dikangenin gitu, sekalinya kangenin gitu. Jadi pas si siapa namanya teman saya itu saya pijit punggungnya itu, dia udah ngerasa enak, udah enakan itu, dia baru cerita kalau dia tuh kayak apa ya, digangguin sama Mbak Dini gitu, diserang gitu. Sebenarnya bukan serang ya, kayak ikatan sayang gitu, karena dia minta gendong. Iya. Minta gendong gimana? Jadi teman saya ini dia Mbak Dini itu di belakang gitu, kayak ngegendong gitu. Kayak gendong. Orang gendong-gendongan. Iya. Oh gitu. Wah, ngeri juga ya. Iya. Anjir. Terus gua mau tanya, ada enggak sih orang di sekitar itu biasanya bawain sajen apa gimana itu? Kalau sajen tuh enggak, tapi setelah kejadian itu saya ada sama teman saya itu malamnya itu langsung kayak manggil gitu, bukan ritual sih, kayak manggil Mbak Dini itu, suruh nongolin gitu. Tapi nggak nongol, dia cuman ngasih apa ya, ikatan batin aja sama teman saya itu, karena dia bisa manggil kayak gitu, bisa lihat dia juga kan. Dia cuman ngomongnya sama dia. Yang saya takut itu karena posisinya itu lampu lantai 1 itu dimatiin semua. Jadi lampu lantai 1 matiin semua, nyuruh saya matiin. Nah dia tuh langsung ninggalin saya gitu, jadi dia langsung ke ujung lorong gitu, tanpa dia ngomong gue duluan ya gitu, enggak. Jadi dia langsung maju terus ke kamar mandi. Terus itu di ujung kamar mandi dia buka jendela. Pas buka jendela itu langsung ke pohon itu. Jadi langsung dia lompat keluar jendela itu, nyamperin pohon itu. Ya saya kan bingung mau kemana nih gitu. Teman saya nanti ada apa-apa kan, saya khawatir juga. Jadi saya ikutin, tapi saya nggak berani sampai pohonnya. Jadi disuruh di situ aja itu, takutnya saya kena itu. Jadi saya cuma di jendela itu saya buka gini, saya liatin sama saya senterin pakai HP itu. Terus dia ngomong tolong matiin flashnya dulu. Dia mau nongol gitu. Itu temen lu bilang gitu iya. gitu. Dia mau nongol, tolong matiin dulu lampunya itu. Jadi karena dia risih kan. Pas dia ngomong gitu, dia ngomong pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa. Mbak Dininya? Enggak, si teman saya itu ngajak pakai bahasa Jawa gitu. Dia ngomongnya gimana? Kayak apa ya? Ojo mrene. Bukan, ngapa ganggu saya itu. Ngopo kowe ganggu aku ngono. Ngapa kon ganggu aku? Mbak Dininya dibilangin kayak gitu. Iya, terus Mbak Dininya itu kata dia tuh jawabnya aku enggak ganggu. Dia ngomong enggak ganggu, tapi aku seneng sama kamu gitu. Seneng jailin apa seneng cinta? Seneng. Ikatan batin Iya, gitu. Iya. Wah, anjir. Mungkin kesalahan teman saya juga ya. Teman saya tuh suka tidur itu cuman pakai celana dalam aja. Wah, ngeri. Tapi enak sih. Yakin. Dingin ya. Jadi si apa namanya? Teman saya tuh suka tidur pakai celana dalam aja terus selimutan gitu. Jadi mungkin dia sange apa gimana kan si Mbak Dinya suka sama, karena dia korban kayak gitu juga gitu. Posisinya pas itu. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, dia ngomong-ngomong masalah apa ya? Ya masalah-masalah ngapa ganggu, ngapa seneng sama saya gitu. Walaupun teman saya itu yang lain laki-laki banyak gitu. Tapi jawaban Mbak Dini itu kata teman saya, yang menarik itu cuman kamu. Yang menarik di matanya. Di menarik menurut Mbak Dini itu cuma kamu gitu. Untungnya itu bukan saya. Anjir. Bentar. Kalau itu jadi Anda itu gimana? Saya suka enggak? Saya enggak suka. Mungkin saya panggilin dukun paling sakti di dunia inilah. Saya panggilin suruh pergi jauh-jauh dari hidup saya itu. Cukup saya kayak ditunjukin suara-suara wujudnya itu udah senang lah. Jangan sampai ikut ke saya itu. Mbak Dini itu udah pernah makan korban belum? Makan korbannya gini, ada orang di jalan bersepeda tiba-tiba ditunjukin terus jatuh apa kecelakaan tewas. Bisa lebih parah. Ada lebih parah. Jadi konon kabarnya dari mitos setempat. Karena kabarnya di mitos setempat itu si Mbak Dini itu sebelum asrama saya dibangun, karena di seberang jauh dari asrama saya itu ada pembangunan gitu, sebuah bangunan gitu. Bangunan itu kayak luas, jadi luas itu. Nah, ada beberapa pekerja, jadi mungkin lagi hilang fokus apa gimana. Dia tuh kayak gangguin si petugas itu.
pekerja itu, kemudian dia si petugas itu kayak masuk ke sebuah lubang itu. Lubang apa? Lubang Lubang galian. Lubang galian itu buat nanemin paku bumi. Paku bumi. Paku bumi itu pondasi yang tinggi itu kayak cakar ayam gitu. Terus Nah, pas lagi dia masuk ke lubang situ, mesin dari paku bumi itu turun. tiba-tiba turun. Enggak turun. Pas waktunya turun gitu. Jadi pas lagi ngegali, mesin si orang ini masuk ke lubang, Tiba-tiba anjlok atau gimana? kayak apa ya, mungkin kayak ditarik. ya enggak, kayak apa ya, kayak kepleset apa kayak kecelakaan kerja lah gitu. Pas kecelakaan kerja, tiba-tiba dia masuk, si paku buminya itu turun. Jadi kayak ke gencet gitu, kayak ditumbuk gitu di dalam situ. Tiba-tiba turun langsung gencet gitu. Iya, kayak apa ya, kita gali apa gitu, kayak lubang ini paku buminya ini. Nah, dia tuh masuk ke lubangnya itu langsung turun gitu, langsung ke gencet, ke tumbuk di dalam situ gitu. Anjir. Ngeri banget tuh. Yakin. Wah, nggak bisa kata-kata gue, Cuk. Ya kayak gitu emang ceritanya Mbak Dini tuh kayak gitu. Karena di situ juga banyak korban yang kayak gitu gitu. Ada yang apa ya, korban gantung diri situ juga banyak sih sebenarnya. Tempat asrama saya itu kalau diupas ya banyak menit lah, banyak jam yang harus kita kuras buat nyeritain apa aja yang di asrama saya. Bentar, Cuk. Kaki gue gemeteran, Cuk. Yakin, Cuk. Tiba-tiba masa anjlok. Wah, hilang dong nyawanya dong. Ya pasti langsung ketumbuk, udah hancur badannya. Anjir. Enggak, Cuk. Enggak bisa bayangin gue, Cuk. Wis. Enggak bisa bayangin gue, friend. Jadi cukup sekian dulu ngobrol santuy masalah setan hari ini. Tunggu episode selanjutnya mengenai ngobrol santuy setan minggu depan, karena ini sudah baru beberapa persen lah dari sosok Mbak Dini itu siapa itu. Jadi dia masih penasaran. Kalau dia masih penasaran, tunggu next video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.